Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Putra Ramadan. Saya dari kelas IF3B dengan NIM 221420079. Pada video ini saya akan menjelaskan materi tentang penyajian data. Penyajian data menggunakan tabel. Tabel memiliki beberapa baris kolom. Penyajian data dalam bentuk tabel baris kolom sering digunakan karena tingkat kemudahan, efektivitas, dan efisiensi yang tinggi. Tidak hanya pada ilmu statistik, penyajian data dalam bentuk ini sering digunakan pada bidang-bidang keilmuan lainnya. Penyajian data dalam bentuk tabel ini banyak digunakan pada tulisan ilmiah. Beberapa hal atau informasi yang harus ada dalam pembuatan tabel antara lain yang pertama, judul tabel. Setiap tabel membutuhkan judul yang menerangkan tentang objek yang diteliti, keterangan tempat data diambil, kategori atau karakteristik data, dan waktu pengambilan data. Di sini saya memiliki contoh judul tabel, yaitu jumlah pengunjung internet di Kota Palembang menurut konten yang dikunjungi dan jenis kelamin tahun 2016. Di sini kita memiliki objek yang diteliti, yaitu jumlah pengunjung internet. Keterangan tempat data diambil yaitu Kota Palembang. Dan kategori atau karakteristik data yang itu menurut konten yang dikunjungi. Dan waktu pengambilan data yaitu tahun 2016. Selanjutnya, nomor tabel. Nomor tabel digunakan sebagai acuan bagi pembaca untuk mengetahui letak tabel dalam sebuah tulisan ilmiah. Contoh nomor tabel yaitu tabel 3.2 atau tabel 3.4 dan seterusnya. Ketiga, judul kolom dan nomor kolom. Judul kolom berisikan kategori atau karakteristik data yang akan disajikan, dan nomor kolom adalah nomor urut yang berada di bawah judul kolom. Seperti seperti yang terdapat pada tabel di bawah ini, kita mendapati adanya judul kolom dan nomor kolom. Yang keempat ialah kolom tabel dan baris tabel. Kolom tabel berisikan data yang disusun dari atas ke bawah. Jika dijumlahkan, merupakan jumlah keseluruhan untuk suatu kategori atau karakteristik. Yang kelima, sumber data. Sumber data biasanya ditulis di bawah tabel sebagai identitas tentang asal informasi data yang disajikan. Sumber data ini menyangkut orisinalitas sebuah tulisan agar dapat mempertanggungjawabkan data yang disajikan. Selanjutnya, kita memiliki beberapa jenis tabel. Pada tabel pertama yaitu tabel satu komponen. Tabel satu komponen merupakan bentuk tabel paling sederhana yang hanya terdiri atas satu kategori atau satu karakteristik data. Misalkan jumlah pengunjung internet berdasarkan konten yang dikunjungi. Di sini kita memiliki satu karakteristik data, yaitu online shop, Facebook, Instagram, Twitter, dan situs berita. Sedangkan yang sebelah kanan ini adalah data jumlah pengunjung dari konten-konten di sebelah kiri. Yang kedua yaitu tabel dua komponen. Merupakan tabel dengan dua kategori data. Misalnya, pengunjung internet berdasarkan konten dan jenis kelamin, atau mahasiswa berdasarkan fakultas dan jenis kelamin. Seperti tabel di bawah ini, kita memiliki dua komponen, yaitu laki-laki dan perempuan. Selanjutnya, tabel 4 komponen. Tabel 4 komponen atau tabel 4 arah memiliki 4 kategori, yaitu laki-laki SMA, laki-laki SMK, perempuan SMA, perempuan SMK. Ini adalah 4 komponen yang disebutkan. Selanjutnya kita akan membahas grafik. Penyajian data dalam bentuk diagram atau grafik membuat data lebih komunikatif
dan memungkinkan pembaca untuk dengan cepat memahami karakteristik data. Sebelum membuat data, kita harus mengorganisir data-data dalam tabel. Beberapa jenis diagram yang dapat digunakan dipilih berdasarkan tujuan analisis tersebut. Yang jenis grafik pertama ialah grafik batang. Diagram batang atau grafik batang adalah gambar dua dimensi yang menggunakan sumbu X dan Y untuk membandingkan data dalam berbagai kategori atau periode waktu. Sementara diagram balok adalah gambar tiga dimensi yang melibatkan lebar, tinggi, dan kedalaman. Diagram batang lebih umum digunakan karena lebih sederhana dan efektif untuk perbandingan data. Di sini kita mendapati adanya dua jenis grafik batang, vertikal dan horizontal. Diagram batang vertikal dijelaskan di sini. Diagram ini memiliki batang yang menjulur ke atas dengan sumbu X digunakan untuk kategori atau waktu dan sumbu Y digunakan untuk nilai data. Sedangkan untuk batang horizontal, dia ini memiliki batang yang menjulur ke samping, sedang dengan sumbu X digunakan untuk nilai dan data, dan sumbu Y digunakan kategori atau waktu. Keduanya digunakan tergantung pada frekuensi dan konteks analisis data yang Anda butuhkan. Kita bisa lihat di sini contoh gambar dari grafik batang tunggal horizontal yang di sini menjulur ke atas. Selanjutnya kita melihat contoh grafik batang tunggal vertikal yang dia ke samping. Selanjutnya kita akan membahas grafik batang majemuk. Grafik batang majemuk dibuat berdasarkan data pada tabel lebih dari satu komponen. Grafik batang majemuk dapat dibentuk secara horizontal maupun vertikal atau bertingkat. Di sini kita mendapati adanya contoh grafik batang majemuk yang berisikan data-data pengguna online shop, Facebook, Instagram, Twitter, dan situs berita. Yang dimana grafik batang majemuk ini memiliki dua komponen, yaitu laki-laki dan perempuan. Selanjutnya grafik batang bertingkat, sama seperti sebelumnya, hanya saja pada grafik batang bertingkat ini data komponen laki-laki dan perempuannya ditumpuk atau bertingkat. Selanjutnya ialah grafik garis. Grafik garis adalah gambar yang menunjukkan perubahan data seiring waktu menggunakan koordinat kartesius dengan sumbu horizontal untuk waktu dan sumbu vertikal untuk data. Grafik garis tunggal ini menampilkan satu kurva yang menggambarkan perubahan satu set data seiring waktu. Sedangkan untuk garis majemuk ini melibatkan beberapa kurva pada grafik yang mewakili perubahan berbagai set data seiring waktu. Pada slide ini kita dapat melihat contoh-contoh dari grafik garis. Yang di sebelah kiri kita mendapati adanya grafik garis tunggal yang hanya memiliki satu garis saja. Sedangkan sebelah kanan kita memiliki garis majemuk yang memiliki dua komponen atau dua data. Selanjutnya kita akan membahas grafik lingkaran. Grafik lingkaran adalah grafik yang menyatakan suatu peristiwa dibentuk lingkaran atau 360 derajat yang dipotong-potong menjadi segmen atau juring. Jumlah juring tergantung pada kategori yang dibandingkan. Informasi ditampilkan pada masing-masing juring bisa dalam bentuk persentase atau frekuensi atau data nominal masing-masing kategori. Dan biasanya sudut juring tergantung pada dengan nilai tersebut. Diagram lingkaran sangat tepat digunakan untuk mengetahui suatu secara keseluruhan. Pada contoh gambar diagram lingkaran di bawah ini kita bisa melihat ada persentase pada setiap segmen atau setiap juring. Selanjutnya diagram pencar. Diagram pencar atau sering dinamakan scatter chart atau scatter plot atau scattergram atau scatter graph
merupakan diagram garis yang terdiri dari sekumpulan titik-titik dari sepasang variabel x dan variabel y. Kita mendapati gambar dari grafik pencar atau diagram pencar sini yang berjeniskan atau tergambarkan sebagai titik-titik. Selanjutnya kita akan melihat grafik gambar. Grafik gambar adalah diagram yang datanya diwakili dalam bentuk gambar, di mana satu gambar bisa mewakili kategori dan sejumlah tertentu dalam jumlah tertentu. Kita bisa melihat di sini ada 4 data di sini. Yang pertama data yang berasal dari aplikasi Facebook, kedua Google, ketiga YouTube, dan keempat Twitter. Selanjutnya grafik peta. Grafik peta memberikan informasi demografi dalam bentuk peta, agar informasi yang bersifat demografi lebih mudah dimengerti dan lebih menarik. Informasi pada grafik peta biasanya disajikan dalam bentuk skala. Bisa kita lihat pada gambar di bawah ini yang memperlihatkan grafik yang berbentuk peta untuk menjelaskan produksi jagung nasional 2011 yang ditandai yang diperlihatkan dengan warna seperti warna merah, kuning, coklat, hijau, dan ungu. Selanjutnya grafik area. Grafik area menekankan perbedaan antara beberapa set data dalam periode waktu tertentu. Ada beberapa jenis grafik area yang bisa digunakan, antara lain grafik area yang ditumpuk atau stacked area menampilkan area tren kontribusi kategori dari waktu ke waktu. Selanjutnya, grafik yang ditumpuk 100% atau 100% stacked area menampilkan tren persentase beberapa kategori dari waktu ke waktu bila dijumlahkan menjadi 100%. Di sini kita memiliki dua gambar. Yang di sebelah kiri itu ada contoh gambar dari stacked area yang dimana tidak memenuhi diagram pada gambar yang datanya tidak memenuhi diagram dan hanya memiliki dua komponen. Untuk grafik 100% stacked area memenuhi seluruh diagram dan memiliki 3 komponen data. Selanjutnya, jaring laba-laba. Grafik jaring laba-laba digunakan untuk mematikan data yang multivariasi dengan 3 atau lebih dari 3 variabel. Kegunaannya mencakup evaluasi kinerja program atau teknologi, pemetaan kemiskinan daerah, penilaian mahasiswa, dan analisis pemain sepak bola. Pada contoh grafik yang di bawah ini yang membahas tentang penilaian mahasiswa dari data kelas IF2A yang membentuk jaring laba-laba. Baik, selanjutnya grafik gelembung atau bubble. Grafik yang menggambarkan deret data dalam bentuk lingkaran yang menggelembung. Besarnya gelembung sesuai dengan nilai masing-masing data. Bisa kita lihat pada gambar di yang tertera pada PPT. Semakin besar gelembungnya, maka semakin besar juga data yang ada. Bisa kita lihat pada gelembung yang paling kecil hanya terdapat 2000 data, sedangkan yang paling besar terdapat 10.000 data. Selanjutnya, grafik permukaan atau surface chart berguna ketika kita ingin mencari kombinasi optimal dari dua rangkaian data. Seperti dalam peta topografi, warna dari pola menunjukkan daerah yang berbeda dalam kisaran nilai yang sama. Seperti data dari jumlah penderita diabetes mellitus, jantung, dan katarak pada tahun 2013-2017. Bisa kita lihat di sini ditandai dengan warna-warna dan berbentuk permukaan. Baik, itulah penjelasan dari saya dan itulah adalah pemaparan materi dari saya. Jika ada kesalahan kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.